Super Space Serif Gaban Infinity adalah serial yang bertema perjalanan luar angkasa. Pada serial ini, pemerannya bernama Reggie Doki. Dia adalah seorang polisi galaksi sekaligus seorang Gaban. Tugasnya adalah melindungi umat manusia dari para penjahat antar dimensi di seluruh alam semesta. Sejauh ini, Reggie dan teman-teman berhasil menghentikan sebuah meteor yang akan jatuh ke bumi. Diketahui ternyata meteoroid tersebut adalah sebuah berlian raksasa yang salah pesan di online shop oleh si pria rambut merah bernama Yowaki. Setelah kasus meteoroid itu selesai, Reggie dan divisi arsip kembali ke dunianya Setsuna, yaitu Bumi Multiverse A8018. Pada cerita tersebut diketahui ada reaksi gelombang negatif di sebuah rumah besar yang mengadakan pesta perjodohan kostum. Diduga yang menggunakan Nega Emogir adalah si penyelenggara acara pesta perjodohan kostum tersebut. Namanya adalah Marianne Toinete atau sebutan lain yaitu si Queen. Namun mereka belum ada bukti, maka dari itu Reggie, Setsuna dan Oi Amoy lah yang akan menyusup ke pesta perjodohan tersebut. Cerita pun berlanjut pada episode 18 kali ini. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Anugasatsu, toko fans urang Banua. Pada video kali ini seperti biasa seminggu sekali, yaitu kita akan melanjutkan pembahasan serial Super Space Serif Gaban Infinity. Sebelum itu, sebelum saya membahas, jangan lupa dulu yang baru datang di channel saya, silahkan sedekah subscribe-nya dulu ya. Klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video saya berikutnya kan. Nonton dulu sampai selesai, lalu di like ya. Nah, dan share ke teman-teman kalian pecinta tokusatsu ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita akan membahas pada episode kali ini, yaitu episode 18 ya lah. Episode 18 Gaban Infinity. Cekidot. Di awal cerita kita diperlihatkan Setsuna mencuci pakaian lalu menjemurnya. Pada saat itu dia teringat pada masa lalunya, di mana setelah peperangan antar bintang sudah berakhir, kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang mirip sekali dengan Roy Amoy. Setelah flashback selesai, kemudian Roy Amoy datang menghampiri Setsuna dikarenakan ada tugas rahasia yang harus dijalankan saat ini. Singkat cerita, mereka berada di ruang divisi arsip, tepatnya di dalam Cosmo Gabarian. Agi menjelaskan bahwa kasus yang diselidiki saat ini adalah kasus penipuan rayu janji manis lalu dicampakkan, atau sebutan lain yaitu penipuan melodro. Pada intinya, si pelaku merayu korban dan berjanji akan menikahi, lalu mencuri hatinya, setelah itu mencampakkan dan menghilang. Lalu Roy Amoy menjawab kasus ini sudah memakan banyak korban dan baru saja diketahui pada saat ini. Setelah diselidiki kesamaan pada korban-korban sebelumnya, yaitu mereka pernah menghadiri pesta perjodohan kostum yang ada di rumah besar tersebut. Diketahui si penyelenggara bernama Marianne Toinete atau disebutan lain yaitu si Queen. Si Queen inilah yang mengadakan pesta perjodohan kostum tersebut. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kemungkinan si Ratu atau si Queen lah yang menggunakan Nega Emogir. Namun mereka belum ada bukti, maka dari itu Reggie, Setsuna dan Oi Amoy lah yang akan menyusup ke pesta perjodohan tersebut. Singkat cerita, mereka tiba di tempat acara tersebut, lalu mereka berpencar untuk mencari tahu pelaku yang menggunakan Nega Emogir pada para tamu pesta tersebut dengan cara mencurigai salah satu dari mereka yang ada. Lalu Roy Amoy mencurigai salah satu tamu pesta yang menggunakan kostum biarawati. Pada saat itu, Queen datang menyambut para tamu yang hadir dan duduk di antara mereka, serta ditemani oleh seorang pria sebagai pelayan setianya. Lalu perempuan biarawati tersebut ingin menyerang Queen dengan menodongkan senjata tembak. Lalu dia berkata, "Kaulah yang merebut kekasihku." Lalu Queen menjawab dengan kaget, ternyata pria yang di sampingnya itu yang melayaninya adalah kekasih wanita biarawati yang direbut oleh Queen. Akibat kekuatan Nega Emogir menjadikan pria tersebut terguna-guna. Dengan amarah, si wanita biarawati tadi akhirnya mengeluarkan Nega Emogir dan memanggil monster Emos. Dengan sigap, Roy Amoy menangkap perempuan biarawati tersebut. Karena ada kekacauan tersebut, maka Queen berhasil melarikan diri. Setelah Queen menggunakan kekuatan Nega Emogirnya untuk memikat semua pria yang ada
Namun Setsuna dan Reiji tidak terpengaruh oleh efek pengikat cinta tersebut dikarenakan Setsuna adalah manusia buatan sedangkan Reiji memiliki kekuatan Yami Makuro yang ada di dalam tubuhnya. Para pria yang terpengaruh tadi dan menyerang Reiji, Setsuna dan Aomoi. Namun Reiji berkata, urusan di sini serahkan padaku. Jadi Setsuna dan Aomoi mengejar si Queen. Setelah Queen terpojok di tepi laut, topengnya pun terlepas akibat tembakan peringatan dari Roy Amoy. Disinilah kita diperlihatkan wajah asli dari Queen tanpa menggunakan topeng. Lalu si Queen berkata, padahal kalau sudah ada Nega Emogir, semua orang akan tergila-gila pada diriku ya, dan dia akan bahagia. Lalu Roy Amoy menjawab, yang kau lakukan itu salah. Serahkan benda itu kepadaku, ya, kata si Roy Amoy. Lalu si Queen berkata kembali, kalian tidak mengerti penderitaanku selama ini karena kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu laki-laki yang dia cintai. Namun belum sempat dia menjelaskan, amarahnya sudah memuncak. Akibatnya Nega Emogir yang dia pegang mengeluarkan Monster Emos. Dan Monster Emos tersebut ingin menyerang Roy Amoy. Dengan cepat tanggap, Setsuna berubah menjadi Gaban Bushido dan melindungi Roy Amoy serta menyerang balik Monster Emos. Di sisi lain, Reiji yang sudah mengatasi para pria yang terpengaruh tadi yang menyerang dirinya, lalu tinggallah Monster Emos lagi. Disinilah Reiji berubah menjadi Gaban Infinity. Kemudian Reiji pun sekuat tenaga melawan Monster Emos tersebut. Dengan cepat tanggap, Reiji pun mengeluarkan Gabarion Stranger X, yaitu senjata terkuat untuk saat ini. Dengan tembakan yang sangat dahsyat, akhirnya Monster Emos tersebut dapat dikalahkan oleh Reiji. Kembali ke ceritanya Setsuna, di mana Setsuna selalu melindungi Roy Amoy dari serangan Monster Emos yang dikeluarkan oleh Queen tadi, ya kan? Mengakibatkan si Queen itu iri. Kenapa? Karena ada lelaki yang melindungi Roy Amoy. Curang aja. Iri. Kok ada yang melindungi? Lalu Setsuna berkata, dirinya dulu pernah kehilangan juga ya. Nah, katanya kayak itu, seperti itu. Yang sesuatu yang berharga yang dahulu, yang apa, yang tadi tuh kita diperlihatkan apa namanya nih, mirip sekali apa ada sama Roy Amoy juga anunya, yang apa namanya nih, masa dulu tuh ya bang. Lanjut, Setsuna berkatakan tadi dulu pernah dia kehilangan sesuatu yang berharga juga. Nah, oleh karena itu Setsuna ingin melindungi apa yang berharga untuk saat ini, yaitu apa, melindungi Roy Amoy, ya kan? Hiri si Queen. Lanjut. Lalu Setsuna menyerang kembali Monster Emos dan mengakhirinya dengan serangan pamungkasnya, yaitu Gabarion Blade. Akhirnya Monster Emos dikalahkan dan si Queen ditahan. Sebelum dirinya dibawa ke kantor polisi, dia berkata alias bercurhat bahwa dirinya pernah jatuh cinta oleh pria bertopeng. Lalu ada seorang wanita yang merebutnya dan pria yang dia cintai tersebut mencampakkan dirinya. Rasa sakit yang begitu mendalam yang membuat dirinya ingin balas dendam. Kemudian Roy Amoy menasihati Queen agar tidak tenggelam dengan perasaan di masa lalu dan menjalani kehidupan sekarang. Siapa tahu mungkin kedepannya kamu akan mendapatkan cinta sejati atau orang yang berharga yang akan selalu melindungimu. Setelah itu, si Queen dibawa ke kantor polisi untuk menjalani hukuman dan dimediasi agar si Queen bisa merenung kesalahannya serta menjadi lebih baik ke depannya. Dan cerita pun berakhir pada episode 18 ini. Ya, kesimpulan pada episode 18 kali ini bahwa menceritakanlah seorang wanita bernama Marianne Tonenete tadi kan, yalah sebutan lain yaitu si Ratu atau si Queen, dimana si Queennya mengadakan pesta perjodohan kostum tadi, ya kan. Nah, dengan kekuatan Nega Emogirnya yaitu apa, ya kan, pokoknya itulah seperti itu. Dia bisa memikat semua lelaki, ya kan, dengan tujuannya agar si lelaki tersebut bisa jatuh cinta kepadanya. Nah, lalu si Queen nantinya karena sudah apa namanya, orang tuh mencintai si Queen kan, lalu si Queen nantinya akan mencapakan dan meninggalkannya seperti itu. Ya kan, diceritakan tadi kan bahwa si Queen dulunya pernah jatuh cinta juga, nah, kepada si lelaki atau pria bertopeng, namun malah memilih wanita lain atau apa namanya nih, istilahnya kan apa diselingkuhi. Nah, kayak itu maksudnya. Lalu si pria bertopeng tersebut tuh mencapakan dan meninggalkan si Queen. Nah, makanya apa istilahnya kan, balas dendam si siapa namanya nih, si Queen tuh. Nah, jadi istilahnya kan apa sakit hatinya tuh melampiaskan
kepada semua pria. Nah, maka dari itu dia melakukan hal yang sama. Jadi intinya si Queen ini sudah tidak melampiaskan sakit hati kepada orang, ialah atau istilahnya nih, terutama ke semua pria, maksudnya seperti itu. Tapi loh, kok harusnya kan balas dendam tuh kepada siapa pria yang bertopeng, harusnya kan yang balas dendam. Nah, karena karena pria si bertopeng itu sudah hilang entah kemana, maka dari itu kan dia pun melampiaskan kepada para pria aja. Nah, maksudnya seperti itu. Paham kan? Paham lah. Oke dah, paham lah. Ya, episode selanjutnya kita kembali lagi ke dunianya Kiki dan Koto, di mana ada insiden baru, yaitu insiden penyanderaan di sekolahan. Kiki dan Koto pernah bersekolah dulu. Kemudian mereka bertemu dengan gurunya, ya kan? Gurunya tersebut diperankan aktris bernama Himena Yamada yang pernah bermain di serial Ultraman Blazer. Bukan belajar, Blazer. Dan dia akan hadir sebagai cameo atau bintang tamu. Kemudian kita diperlihatkan Dad Gaban kembali lagi setelah menghilang beberapa episode, ya kan? Lalu si Dad Gaban ini menembak serangannya kepada seorang laki-laki, namun Kiki melindunginya. Nah, bagaimanakah nasib Kiki? Saksikan Gaban Infinity episode 19 minggu depan. Ya, terima kasih telah menonton pembahasan saya sampai selesai. Mohon maaf, saya ralat sebelumnya bahwa wanita yang berharga bagi Setsuna yang di waktu dulu itu bukanlah yang mirip si Queen, melainkan mirip wajahnya tanah. Mirip Wei Amoy. Kemarin itu saya menjelaskan salah. Mirip sekali dengan si Queen, melainkan nih miripnya dengan Wei Amoy, pada artisnya itu juga. Nama Setsuna sebelumnya adalah sebuah angka, ya kan, yang bernomor 42. Karena Setsuna adalah manusia buatan. Nah, begitu ceritanya, makanya pas setelah bertemu dengan Wei Amoy di masa lalu, Wei Amoy ya samanya mirip juga mukanya Wei Amoy. Makanya wanita pertama kali Setsuna temui. Nah, seperti itu dah. Nah, ya kan. Nah, dialah yang memberi nama Setsuna, ya, seperti itu. Jadi panjang kisahnya, maka tadi kita ingin tutup. Langsung saja kita akhiri saja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan pembahasan pada video kali ini. Saya pamit, mohon undur diri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tokupers Urang Banua. Dadah.